Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Nursifa Saifuddin dengan NIM 2401040. Saya dari Prodi PAI semester 4 reguler. Pada video kali ini, saya akan membuat tugas mata kuliah Tafsir Tarbawi tentang keterkaitan ayat Al-Quran dengan pendekatan pendidikan Islam. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pendekatan deep learning serta metode diskusi dan landasan teologis dalam Al-Quran. Baik teman-teman, yang pertama saya akan menyampaikan mengenai pendekatan deep learning serta landasan teologis dalam Al-Quran yang berhubungan dengan deep learning. Sebelumnya, saya akan menyampaikan apa yang dimaksud dengan pendekatan deep learning ini. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui bahwa pendekatan deep learning ini yaitu suatu proses pembelajaran yang mengharuskan peserta didik untuk memahami pembelajaran secara mendalam, berpikir kritis, reflektif, serta mampu menghubungkan ilmu pengetahuan dengan kehidupan nyata. Nah, jadi peserta didik itu tidak hanya menghafal materinya saja, tetapi harus memahami makna serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi teman-teman, pendekatan deep learning ini juga sejalan dengan landasan teologis dalam Al-Quran surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, artinya, bacalah kamu dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha mulia. Dia mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajar apa yang tidak diketahuinya. Nah, jadi teman-teman semua, dari apa yang telah saya bacakan tadi dalam Quran Surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5, nah dalam ayat Al-Quran ini menjelaskan bahwa Allah itu memerintahkan manusia untuk membaca, meneliti, memahami, serta menggali ilmu secara mendalam. Sehingga hal ini itu sesuai dengan pendekatan deep learning, karena dapat mengajak peserta didik untuk lebih aktif dalam mencari ilmu pengetahuan, memahami makna, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik. Nah, teman-teman, ada pun contoh dari penerapan mengenai pendekatan deep learning ini. Semisalnya itu pada pendidikan agama Islam mengenai zakat. Nah, jadi guru itu tidak hanya menyampaikan apa yang dimaksud zakat itu, melainkan dapat meminta peserta didik untuk menganalisis apa dampak dari penyaluran zakat di kehidupan sosial masyarakat. Setelah itu, peserta didik juga dapat melakukan observasi atau studi kasus mengenai penyaluran zakat dalam kehidupan. Nah, setelah itu, peserta didik dapat menyimpulkan apa hikmah dari zakat tersebut dalam kehidupan. Nah, dengan adanya pendekatan ini, siswa dapat belajar secara mendalam secara kontekstual karena pendekatan deep learning ini itu untuk membantu siswa dalam memahami materi secara mendalam, terus memahami maknanya serta penerapannya. Baik teman-teman, yang selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai pendekatan yang kedua yaitu metode diskusi dengan landasan teologis dalam Al-Quran. Nah, mungkin dari sini juga teman-teman sudah tidak asing mengenai metode diskusi ini. Ya, betul sekali bahwa metode diskusi dalam pembelajaran di sekolah atau dimanapun juga dapat dilakukan dengan cara tukar pendapat antar peserta didik, serta dapat dilakukan dengan cara musyawarah dan pemecahan masalah bersama untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik. Jadi, pada pendekatan metode diskusi ini, sejalan dengan landasan teologis dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 125, yang berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim.
Ud'u ila sabili rabbuka bil hikmati wal mau'izatil hasanati wazadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa orang yang mendapat petunjuk. Jadi, ayat ini menjelaskan bahwa dalam penyampaian ilmu dan pendapat itu harus dilakukan dengan cara yang baik dan bijaksana. Hal ini menjadi dasar dalam pendekatan metode diskusi. Nah, karena ketika kita menyampaikan ilmu dengan cara yang tidak baik, maka itu tidak akan tersampaikan kepada peserta didik. Oleh karena itu, ayat ini menjadi landasan teologis untuk pendekatan metode ini agar pengajar dapat menyampaikan ilmu serta pendapatnya dengan cara yang lebih baik serta bijaksana. Selain landasan teologis dalam Al-Quran, adapun contoh penerapannya pada pendekatan metode diskusi. Semisalnya pada proses pembelajaran pendidikan agama Islam pada materi akhlak. Guru dapat membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok. Setelah itu, peserta didik dapat mendiskusikan mengenai dampak pergaulan bebas. Setelah mendiskusikan tersebut, peserta didik dapat menyampaikan pendapat serta solusi. Setelah selesainya diskusi, peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi tersebut di depan kelas. Nah, hal ini dapat menjadi suatu proses agar peserta didik belajar dengan aktif serta berani berpendapat dan menghargai akan pendapat orang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan deep learning serta metode diskusi ini sama-sama mendorong akan peserta didik aktif dalam pembelajaran. Jika deep learning lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap ilmu pengetahuan, sedangkan metode diskusi melatih kemampuan berpikir, bermusyawarah, serta menyampaikan pendapat. Nah, kedua cara pendekatan pembelajaran ini memiliki landasan kuat dalam Al-Quran, bahwa dalam Al-Quran menunjukkan Islam itu sangat mendorong akan proses pembelajaran yang aktif, kritis, dan penuh hikmah. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pendekatan deep learning serta metode diskusi dan kaitannya dengan landasan teologis dalam Al-Quran. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.